Assalamualaikum Baraya PCD. Selamat datang di channel Perpus Cerita Dongeng. Pada video kali ini adalah lanjutan dari cerita Kisah Jaka Sembung episode yang ke-13. Jangan lupa subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Langsung saja kita simak ceritanya. Thor, Thor, Thor. Suara lecutan cambuk menghantam tubuh gadis itu. Terdengar nyaring dan sambung menyambung. Terdengar pula jerit dan rintih kesakitan. Beberapa pasang mata menatap dengan buas, sementara puluhan lainnya menyaksikan dengan air mata berlinang-linang. Roija, gadis berusia muda itu, sedang menerima hukuman berupa siksaan. Tubuhnya hampir telanjang karena seluruh pakaiannya telah sobek. Begitu juga kulit tubuhnya akibat kerasnya cambukan yang menerpa dirinya. Darah segar menetes, bahkan di beberapa bagian tubuhnya bercucuran membasahi bumi persada. Tanah di sekelilingnya merah dan basah, seperti sedang melukiskan sejarah yang kelak akan turun-temurun. Perlahan, kepala gadis itu terkulai lemas. Rambutnya yang hitam panjang terurai menutupi sebagian wajahnya. Kedua kelopak matanya pun tertutup, lalu ia tak ingat apa-apa lagi. Di desa Kandang Haur, kejadian seperti itu bukanlah hal yang aneh bagi penduduk. Tentara Kumpeni Belanda tampaknya menerapkan sistem hukum rimba, di mana setiap orang, terutama para pendekar yang dianggap pembangkang, disiksa habis-habisan. Tragisnya lagi, penyiksaan itu sengaja dilakukan di depan umum dengan maksud sebagai peringatan kepada penduduk lainnya agar tidak membangkang. Roija telah cukup lama dikenal sebagai pendekar yang memiliki sifat kesatria yang patut ditiru. Selain ramah tamah, ia juga selalu ringan tangan memberikan pertolongan bagi orang yang sedang kesusahan. Hampir semua penduduk Kandang Haur merasa simpati padanya. Namun, sebaliknya, Kumpeni Belanda menganggapnya musuh yang harus dilenyapkan. Sepak terjangnya selama ini telah membuat penjajah kalang kabut. Gadis itu bagaikan siluman saja masuk ke loji musuh, lalu mencuri perbekalan tentara Belanda seperti beras, ikan, bahkan uang dan perhiasan emas. Demikian lihainya gadis itu, sehingga selama ini ia selalu lolos dari sergapan musuh. Di kalangan pasukan residen Cirebon yang dipimpin oleh Leonard van Aysen, gadis itu dijuluki Bajing Ireng yang dapat diartikan sebagai maling yang menyerupai seekor tupai berbulu hitam karena pakaian Bajing Ireng memang serba hitam. Roija adalah putri kepala desa Kandang Haur, Bek Marto. Usia gadis itu baru sekitar 20 tahun. Rambutnya yang hitam legam dan agak bergelombang dibiarkan jatuh terurai sampai ke pinggul. Wajahnya mulus dengan raut wajah yang bulat telur. Hidungnya agak mancung, bibirnya merah merekah, dan jika mengulum senyum, kelihatan seperti bunga mawar yang sedang mekar. Sepasang matanya bening dan selalu bersinar-sinar. Alis matanya lentik dan tebal, menandakan ia seorang yang berpendirian kokoh. Seperti kata pepatah, sepandai-pandai tupai melompat, sekali-sekali pasti jatuh juga. Demikianlah nasib putri kepala desa itu. Dalam persembunyiannya, ketika hari masih pagi, ia dikepung puluhan pasukan residen. Roijah melarikan diri sampai ke hutan di belakang desa.
Namun pasukan musuh kali ini rupanya tidak mau bertindak tanggung-tanggung. Kemanapun ia melarikan diri, pasukan lawan telah menghadang. Dan akhirnya, setelah merobohkan beberapa orang pasukan penjajah, Roijah dapat diringkus. Kedua tangan Roijah segera diikat ke belakang. Bawa pemberontak itu ke alun-alun, perintah pemimpin pasukan itu. Dalam keadaan tak berdaya, Roijah dilemparkan ke dalam kereta kuda beroda 2. Kereta kuda yang biasanya digunakan untuk mengangkut barang-barang itu, kemudian digiring ke alun-alun. "Hei, minggir! Semua minggir!" teriak pasukan itu sambil mengayun-ayunkan senjatanya. Penduduk menjadi ketakutan dan segera menyingkir. "Hei, kalian semua, dengar dan perhatian baik-baik siapa perempuan di dalam gerobak ini. Dia menjadi contoh buat kalian bahwa siapa saja yang coba-coba membangkang atau memberontak akan mengalami nasib seperti dia." Mengetahui wanita yang baru tertangkap itu adalah Roijah, penduduk menjadi terkejut. Mereka berhamburan keluar rumah ingin menyaksikan keadaan gadis itu. Namun tak ada yang berani mendekat karena takut melihat kebingisan pasukan pemerintah. "Kasihan, Roijah ditangkap," kata seorang lelaki setengah baya. Kaum ibu-ibu di desa Kandang Haur bahkan tak sedikit yang menitikkan air mata, karena mereka sudah bisa membayangkan hukuman apa yang bakal menimpa Roijah. Orang yang tak bersalah saja sering disiksa, apalagi yang dituduh bersalah. Suara derap langkah kuda terdengar jelas karena keadaan sangat sepi. Tak ada penduduk yang berani bicara keras-keras, sehingga yang kadang-kadang terdengar hanya suara bisikan dan isak tangis. Tak lama kemudian, gerobak kuda itu pun sampai di alun-alun. Dari jarak sekitar 10 meter, penduduk bergerombol ingin menyaksikan hukuman yang akan diterima Roijah. Di antara kerumunan penduduk itu, ada seorang gadis yang kira-kira berusia jauh lebih muda dari Roijah. Gadis itu pun cantik jelita. Rambutnya yang cukup panjang dikuncir ke belakang. Sinar matanya pun tampak selalu bersinar-sinar. Ia mengenakan baju kurung dengan dada agak terbuka dan mengenakan celana panjang setengah betis. Di punggungnya tergantung sebilah pedang bermata 2. Tak salah lagi, ia pastilah seorang pendekar muda yang memiliki ilmu yang cukup tinggi. Namun melihat gerak-geriknya, dapatlah diterka bahwa ia bukan warga desa Kandang Haur. Siapakah sebenarnya pendekar wanita itu? Dia adalah Ranti, putri angkat Raja Rampok Gembong Wungu dari desa Perbutulan yang jaraknya berpuluh-puluh kilometer dari desa Kandang Haur. Tak ada yang tahu maksud kedatangan gadis itu. Bahkan kehadirannya pun kurang diperhatikan karena mata penduduk desa Kandang Haur selalu tertuju kepada Roijah. "Siapakah dia, Pak? Kenapa dia sampai digiring kumpeni Belanda? Apa salahnya?" tanya Ranti kepada lelaki di sampingnya. "Dia adalah Roijah, anak Bek Marto, kepala desa di sini. Ayah dan anak itu dituduh pemberontak oleh pemerintah." "Pemberontak?" "Ya, ayahnya dituduh pemberontak karena tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Sedang putrinya ini sering mencuri beras dari gudang Tuan Tanah Van Eisen. Tapi ia mencurinya untuk dibagikan kepada penduduk. Keduanya sangat baik. Beberapa waktu lalu, Bek Marto ditembak mati di alun-alun pasar ini. Sekarang Roijah tentu akan menyusul. Sungguh malang nasib pendekar itu, ya Tuhan." Mendengar penjelasan lelaki itu, makin terkejutlah Ranti. "Roijah," bisik hatinya. "Kalau begitu, inilah orang yang kucari-cari, kekasih Parmin." Ternyata Roijah adalah seorang pendekar sejati.
Semua penduduk di desa ini menangisi nasibnya karena sebentar lagi ia akan ditembak. Pada waktu lalu, Parmin yang dijuluki pendekar Jaka Sembung itu telah menceritakan tentang kekasihnya ini kepada Ranti. Pemuda itu secara halus menolak kehadiran Ranti di sisinya sebab ia sudah terikat janji dengan Roijah. Seperti diceritakan pada awal kisah ini, Ranti adalah putri kandung guru silat desa Perbutulan, yakni Gagak Ciremai. Namun, ketika ia masih kecil, ayahnya dibunuh Gembong Wungu yang kemudian memungut Ranti sebagai anak angkat. Sepak terjang pendekar bermata satu Gembong Wungu kemudian sangat sadis dan brutal. Tetapi kemudian Ranti dendam pada ayah angkatnya itu, terutama setelah ibu kandungnya yang muncul tewas di ujung golok Gembong Wungu. Pada saat itulah Parmin muncul, bahkan kemudian dapat merobohkan raja rampok itu berkat bantuan monyet-monyet di hutan Pelangon tak jauh dari desa Perbutulan. Tanpa disadari, Ranti kemudian menaruh hati kepada Parmin, namun cintanya bertepuk sebelah tangan. Ranti sangat terpukul, juga penasaran. Ia ingin tahu gadis seperti apa sebenarnya kekasih Parmin itu. Maka, ia pun berangkat ke desa Kandang Haur. Tepat ketika ia tiba di desa itu, ia melihat Roijah sedang digiring ke tempat penyiksaan di alun-alun pasar Kandang Haur. Putri kepala desa itu kini diseret ke tengah alun-alun. Di situ telah disediakan pancangan kayu yang mirip gawang setinggi sekitar 1 meter. Tali yang mengikat kedua tangan pendekar wanita berkebaya kembang-kembang itu dibuka, lalu diikatkan ke masing-masing sudut pancang kayu itu. Roijah terlihat setengah jongkok di bawah tatapan mata cemas para penduduk. Salah seorang tukang pukul pemerintah Kumpeni tampil ke depan. Ia mengambil selembar surat, kemudian membacakan dengan suara keras-keras. Saudara-saudara sekalian, hari ini kalian kembali menyaksikan pelaksanaan hukuman terhadap seorang pemberontak di desa ini. Kalian dengarkan, perempuan ini adalah seorang pemberontak yang bersekongkol dengan ayahnya. Oleh karena itu, atas nama dan kuasa Residen Cirebon, hari ini ia akan dijatuhi hukuman. Selain itu, ia ternyata adalah si bajing Ireng, maling besar yang telah menghabiskan berpuluh kuintal beras dari gudang penggilingan Tuan Van Eisen di Kandang Haur. Ini akan menjadi contoh buat kalian. Sekali lagi kuperingatkan, jangan coba-coba menentang pemerintah kalau tak ingin nasibnya seperti ini. Penduduk menahan nafas. Sebagian di antaranya memalingkan muka karena merasa tak tahan menyaksikan hukuman yang bakal dijatuhkan kepada Roijah. Cambuk dia, perintah kepala tukang pukul itu. Seorang algojo segera mengayunkan cambuknya berulang kali ke tubuh Roijah. Ya Allah, kuatkanlah hamba-Mu menahan siksaan ini sampai ajalku tiba. Parmin, oh kasihku, selamat tinggal. Oh Tuhan, ampunilah segala dosaku. Bisik hati gadis itu dengan air mata berlinang-linang. Kurang ajar, biadab, tiba-tiba Ratih berkata tanpa sadar. Ia sungguh sangat benci dan geram melihat kekejaman pemerintah Kumpeni Belanda. Ia ingin menebas batang leher algojo itu hingga putus. Tetapi ia masih bisa berpikir dengan tenang, karena bagaimanapun juga ia tidak boleh bertindak sembrono dalam keadaan seperti itu. Apalagi karena pasukan pemerintah Belanda diperlengkapi bedil. Ia tak mungkin bisa berbuat apa-apa. Bahkan jika berani melawan, ia pasti mati konyol. Setelah Roijah jatuh tak sadarkan diri, tubuhnya kemudian dilemparkan ke dalam gerobak kuda.
"Bawa dia!" teriak kepala tukang pukul itu. Ranti menjadi semakin cemas. Mau dibawa kemana dia? Tanya hatinya was-was. Ia mencoba membuntuti dari belakang, tetapi hanya sampai di sekitar alun-alun saja, karena gerobak dan pasukan kumpeni Belanda menuju ke arah loji. Tak seorang penduduk pun diperbolehkan mendekat. Dengan langkah lesu, Ranti meninggalkan tempat itu. Perutnya mulai terasa lapar. Maka ia segera mampir ke salah satu warung makan di sekitar alun-alun pasar. Di warung itu, Ranti kembali mendengarkan pembicaraan hangat para pengunjung warung itu mengenai ditangkapnya Rojah. Sehingga Ranti semakin sadar bahwa Rojah merupakan tokoh yang sangat dikagumi sekaligus dikasihi penduduk desa Kandang Haur. Perlahan-lahan matahari mulai condong ke barat, bahkan kini telah tenggelam di ufuk barat. Hari mulai malam. Beringsut-ingsut hingga tengah malam, para centeng di desa itu memukul besi bulat sebagai ganti lonceng sebanyak 12 kali, terdengar dari arah gudang penggilingan milik Van Eisen. Suara itu bergema sampai ke pelosok desa. Ranti sudah berbaring, tetapi belum pulas. Gadis itu kini tidur di kandang kerbau di belakang rumah salah seorang penduduk di desa itu. Gadis itu menumpuk jemari dan menjadikannya alas tidur tanpa selimut. Bau tak sedap kotoran kerbau menusuk hidung dan sesekali terdengar pula lenguh kerbau itu. Tetapi bukan keadaan yang kurang menyenangkan itu yang membuat Ranti tak bisa memejamkan mata. Ia kini teringat pada Rojah. Ya, Rojah. Bagaimanakah nasib gadis itu sekarang? Tanya hati Ranti. Ia mengetahui Rojah dipenjarakan di dekat gudang penggilingan beras milik Van Eisen. Tetapi ia juga menyadari bahwa penjagaan di tempat itu sangat ketat dan rapat. Diam-diam Ranti merasa bimbang juga, bahkan khawatir tidak bisa menerobos masuk gudang tanpa diketahui penjaga. Sambil menghela nafas dalam-dalam, Ranti duduk bersandar pada tiang kandang kerbau itu. Ia memutar otak mencari akal untuk bisa masuk ke ruang penjara Rojah. Sejak kecil, Ranti memang sudah digembleng mempelajari berbagai ilmu silat dari ayah angkatnya, Gembong Wungu. Hampir semua ilmu raja rampok itu telah dipelajarinya. Tetapi karena selama ini ia belum pernah bertarung dengan musuh, ia khawatir nantinya malah jadi gugup apalagi menghadapi musuh dalam jumlah banyak. Tidak mengherankan jika Ranti merasa demikian. Bagaimanapun juga, sikap Gembong Wungu dalam mengasuh dan membesarkannya tentulah sangat berpengaruh bagi perkembangan jiwanya. Selama ini, Ranti selalu dimanjakan Gembong Wungu, dan apa saja kemauannya selalu dipenuhi. Penduduk yang sebagian besar adalah perampok di desa Perbutulan, tak ada yang berani macam-macam terhadap gadis itu. Bahkan untuk menggodanya pun tak ada yang berani. Padahal sebagai gadis remaja yang cantik jelita, tentulah banyak yang tertarik atau menaruh hati pada Ranti. Jika misalnya ada yang bersikap menjengkelkan, Ranti segera saja memberitahukannya kepada Gembong Wungu. Biasanya, tanpa bertanya lebih dulu, Gembong Wungu langsung saja menghukum orang tersebut. Bahkan jika sudah kalap, raja rampok itu tak segan-segan menghabisi nyawa orang yang berbuat tak baik kepada Ranti. Aneh memang, Gembong Wungu yang selalu bersikap kejam dan sadis di luaran, senantiasa bersikap lembut dan penuh kasih sayang kepada Ranti.
Maka, setelah hidup menyendiri sekarang, Ranti memiliki sifat yang agak kurang percaya pada diri sendiri. Ketika sedang termenung dan berpikir-pikir dalam kebimbangan, tiba-tiba terdengar suara irama suruling diiringi petikan gitar. Kombinasi kedua alat musik itu terdengar sangat serasi, merdu, dan mendayu-dayu. Sepinya malam seperti tertegun oleh alunan irama itu. Rupanya, dua pemuda pemusik jalanan yang menamakan dirinya sebagai grup Tarling iseng-iseng muncul di desa Kandang Haur. Sejenak, alunan nada yang mereka bawakan dengan penuh perasaan menciptakan suasana romantis sekaligus keresahan, terutama bagi gadis-gadis desa. Hal itu karena lirik lagu yang diperdengarkan biar agak lucu namun dapat mengungkapkan kegelisahan bagi wanita yang sedang patah hati. Beberapa gadis yang kebetulan sulit memejamkan mata segera membuka pintu rumah. Begitu juga warga lainnya ingin menyaksikan tontonan Tarling itu. Ranti pun merasa tertarik, sehingga pikirannya terpusat pada nyanyian dan musik kedua lelaki itu. Suara gitar dan suruling yang sangat merdu. Siapakah gerangan orang itu? Tanya hatinya. Mendengar suara merdu suruling itu, Ranti jadi teringat kepada Parmin. Ya, Parmin pun sangat mahir dan suka meniup suruling dengan nada yang mendayu-dayu sambil duduk menyendiri. Ranti masih ingat suatu malam ketika ia dan Parmin akan berpisah. Malam itu, Parmin meniup surulim mengalunkan nada-nada rindu dan cinta asmara yang tertahan. Dengan perasaan tak menentu, Ranti menghampiri pemuda itu. Dengan berbagai cara, Ranti mencoba membujuk Parmin agar mau tinggal di desa Perbutulan, sedikitnya dalam beberapa hari saja. Namun, dengan tegas dikatakan oleh pemuda itu bahwa ia harus segera berangkat untuk menghubungi para pendekar di seluruh lereng Gunung Ciremai untuk bersatu mengusir penjajah dari bumi tercinta. Sebagai seorang gadis, Ranti merasa kikuk juga mengungkapkan isi hatinya. Tetapi karena perasaan itu tak bisa ditahan-tahan lagi, ia akhirnya mengatakannya. Suaranya tersendat-sendat dan bibirnya gemetaran saat menyatakan cinta kepada Parmin. Dan apa yang dikatakan Parmin kemudian meluluh lantakkan harapan Ranti. Parmin ternyata telah punya pilihan lain, yakni Roija yang kini sedang dipenjarakan kumpeni Belanda. Ah, Parmin, Parmin, bisik hati Ranti sedih. Gadis itu kemudian tersentak mendengar suara pemusik jalanan itu menyanyikan sebuah lagu yang seolah-olah ditujukan padanya. Kucing kurus mandi di kali, tidak tahu sang tikus geli tertawa, badan kurus memikirkan si jantung hati, karena si dia tak mau membalas cinta. Mendengar lirik lagu yang jenaka itu, ditambah permainan musik yang sangat merdu, maka makin banyak juga penduduk yang keluar rumah, sekadar menghibur hati, karena seharian bekerja keras, ditambah lagi tekanan batin oleh perlakuan pemerintah kumpeni Belanda yang kurang manusiawi. Setelah berjoget dan berjingkrak-jingkrak sebentar, Parto, anggota grup pemusik jalanan itu, kembali melantunkan lirik lagu yang jenaka. Jauh-jauh bangau datang mencari ikan di rawa, jauh-jauh Andinda datang karena hati memendam cintrong. Kurang ajar, maki Ranti di dalam hati karena tersindir. Saking geramnya, gadis itu memukul tiang kandang kerbau hingga nyaris patah. Sementara itu,
Centeng-centeng Van Eisen juga sangat tertarik mendengar lagu-lagu pemusik jalanan itu. Mereka menjadi lalai akan tugasnya, lalu ikut nimbrung bersama penduduk menyaksikan penampilan Parto dan kawannya. Ranti menjadi girang menyaksikannya. Ia segera bangkit dan keluar dari kandang kerbau. Dara yang tangkas itu tak ingin menyia-nyiakan kesempatan baik itu. Dengan gerakan yang sangat ringan sehingga tidak menimbulkan suara mencurigakan, Ranti meloncat ke dekat kamar tahanan itu. Inilah tempatnya, aku akan segera memasukinya, kata hati Ranti tanpa ragu-ragu lagi. Tetapi manakala ia menyaksikan gembok besar yang mengunci pintu tahanan itu, ia pun merasa ragu lagi. Ranti sempat bingung bagaimana caranya membuka gembok besar itu. Dengan pedang bermata dua hadiah almarhum ayahnya Gagak Ciremai, ia tentu bisa mematahkan gembok yang terbuat dari kuningan itu. Ia tahu bahwa pedang itu terbuat dari baja pilihan, namun selama ini ia belum pernah menggunakannya. Sekaranglah saat terbaik untuk menguji kemampuan pedang itu. Maka Ranti pun segera mencabut pedang itu dari sarungnya, sehingga tampak cahaya berkilauan di gelapan malam. Tetapi ketika ia hendak mengayunkan tenaga melalui ujung senjatanya untuk membabat gembok itu, tiba-tiba ia ragu, bahkan merasa dirinya sangat bodoh. Alangkah bodohnya kau, untuk apa kau datang jauh-jauh dari lereng Ciremai ke kandang Haur, hanya untuk mengemis cinta dan meminta belas kasihan Roijah? Mengapa pula kau hendak membebaskan Roijah? Kenapa tak kau biarkan dia disiksa kumpeni Belanda sampai mampus? Kata-kata itu seperti terngiang-ngiang di telinga Ranti, sehingga untuk beberapa saat gadis itu hanya diam terpaku bagaikan patung. Ya, memang benar, jika ia membebaskan Roijah dari penjara Belanda, maka tak mungkin lagi baginya untuk hidup berdampingan dengan Parmin. Sebab rasanya tak mungkin Parmin mau mengingkari janjinya kepada Roijah. Sebaliknya, jika ia membiarkan Roijah terbelenggu di penjara, besar sekali kemungkinan gadis itu akan disiksa untuk kemudian dihukum mati. Jika itu terjadi, terbukalah peluang bagi Ranti mendekati Parmin. Tetapi, hati kecil Ranti benar-benar tidak setuju. Itu bukan sikap seorang kesatria, melainkan sikap seorang pengecut busuk. Apalagi jika ia teringat pesan almarhum ibunya sesaat sebelum menghembuskan nafas terakhir, yang memintanya untuk mengabdi pada sesama manusia, terutama yang sedang kesusahan. Saat itu, Ibu Ranti bertarung habis-habisan dengan Gembong Wungu di Cadas Kuriling. Keadaan Ibu Ranti waktu itu sangat memprihatinkan, tak ubahnya orang gila atau gelandangan. Tidaklah aneh, sebab selama 15 tahun, wanita tua itu hidup menyendiri di lembah Dedemit sambil memperdalam ilmu silatnya. Namun, ketika membalaskan dendam atas kematian suaminya, ia tewas di ujung golok Gembong Wungu. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Ranti masih sempat memeluk tubuh ibunya yang berlumuran darah. Saat itulah, ibunya berpesan agar Ranti mengabdi kepada kemanusiaan, mengamalkan ilmunya untuk kebajikan. Sekarang, melihat Roijah di penjara dan akan dihukum mati, apakah ia masih harus membiarkannya? Lalu, di mana rasa kemanusiaannya dan di mana sifat kependekarannya? Apakah ilmunya hanya untuk berbuat kejahatan seperti yang dilakukan ayah angkatnya Gembong Wungu? Oh, tidak. Ranti tidak ingin seperti raja rampok itu. Ia harus menyelamatkan Roijah, harus membebaskannya dari penjara kumpeni. Maka,
Sambil mengerahkan tenaga dalamnya, Ranti mengayunkan senjatanya membabat gembok penjara itu. Terak! Gembok itu pun putus seketika. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Ranti segera masuk ke ruangan itu. Di dalam ruangan itu, tubuh Roijah tertelungkup lemah di atas lantai. Bagian punggungnya yang tak ditutupi pakaian lagi tampak penuh luka-luka bekas cambukan. "Oh, kasihan betul dia," bisik hati Ranti sambil berjalan berjingkat-jingkat mendekati tubuh Roijah. Ranti menyentuh pundak Roijah lalu menggoyang-goyangnya dengan pelan. "Kak Roijah," bisiknya, tetapi Roijah tidak menjawab. Dengan nafasnya terdengar sangat pelan. Mungkin gadis itu sedang dalam keadaan masih pingsan. "Aku akan membebaskanmu," bisik Ranti. Dipanggulnya tubuh Roijah di atas pundak sebelah kiri. Setelah itu, ia meloncat keluar dari ruangan penjara. Tatkala Ranti sedang berlari keluar ruang penjara sambil memanggul tubuh Roijah, seorang centeng berjalan ke arah ruangan penjara. Agaknya, lelaki itu sangat terhibur oleh kehadiran pemusik jalanan grup Tarling itu. Centeng penjaga gudang Van Eisen itu pun bernyanyi-nyanyi dengan nada jenaka, menirukan gaya kedua pemusik jalanan itu. Pohon angker, pohon beringin, lebih tinggi pohon kelapa. Malam ini begitu dingin, lebih enak tidur sama janda. Tiba-tiba nyanyian centeng itu terhenti karena ia melihat bayangan berkelebat melarikan diri dari alah penjara. "Hei, berhenti kau monyet! Siapa kau, hah?" bentaknya sambil berlari mengejar bayangan itu. Ranti menjadi terkejut dan cemas setelah menyadari bahwa perbuatannya telah diketahui musuh. Sambil mengerahkan segenap tenaganya, gadis itu melarikan diri sekencang-kencangnya. Tetapi centeng itu pun rupanya memiliki ilmu yang cukup lumayan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, ia berhasil mengejar Ranti. Tak ada lagi pilihan lain bagi Ranti. Sambil memanggul tubuh Roijah, ia mencabut pedangnya. Secepat kilat mengayunkannya ke arah kepala centeng itu. Sebelum sempat mencabut senjatanya, centeng itu tertegun menyaksikan cahaya putih menyambar ke arah kepalanya. Ia hendak mengelak, namun tak sempat lagi. Tiba-tiba, sekujur tubuhnya gemetaran dan kepalanya terasa pedih. Disertai suara jerit panjang, tubuh centeng itu ambruk dan terkapar di tanah. Dengan kepala hampir terbelah dua, terkena sabetan pedang di tangan Ranti. "Mampus kau, tikus busuk!" maki Ranti, lalu kembali melarikan diri. Namun, sebelum berhasil lari jauh, ia sudah dikepung para penjaga lainnya. Rupanya, suara jeritan tadi terdengar oleh para penjaga, lalu berlarian ke arah suara itu. Alangkah terkejutnya mereka menyaksikan di bawah sinar rembulan yang sedang terang benderang, seorang gadis berusaha melarikan sambil memanggul seorang wanita. "Kawan-kawan, hati-hati menghadapi singa betina ini. Lihat, ia telah membunuh si Bagor teman kita." Hahaha, ternyata cantik juga setan betina ini, kawan-kawan. Tapi dia berani menantang jago-jago kandang haur, seolah-olah menganggap kita hanya seperti tauco. Buat menghadapi dia, cukup ku keluarkan ilmu deprok manjangan ini, kata si punuk sambil tertawa-tawa. Kepungan pun makin diperketat. Para jagoan itu menghunus golok dan bersiap-siap menyerang Ranti dari segala penjuru. Apa boleh buat, daripada menyerah, lebih baik mati bersimbah darah dengan cara kesatria. Maka Ranti lebih dulu memulai serangan. Tidak tanggung-tanggung,
Serangan yang dikeluarkannya sangat cepat dan mematikan. Gadis itu memang telah memutuskan sekali menyerang, sedikitnya harus bisa menjatuhkan seorang lawan. Sinar senjatanya yang bermata dua berkelebatan ke sana kemari. "Mampus kau anjing-anjing kumpeni," bentaknya. Dalam beberapa gebrakan, goloknya berhasil membabat 3-4 orang musuh. Para centeng itu menjadi terkejut. Mereka baru sadar bahwa gadis itu yang dihadapi sekarang ini bukanlah orang sembarangan. Mereka tidak boleh anggap remeh karena salah-salah bisa jadi nyawa mereka yang melayang. "Bangsat, rupanya kau boleh juga, setan betina. Kawan-kawan, hati-hati, ia memiliki ilmu siluman. Kepung rapat-rapat dan serang serentak dari segala penjuru. Modar kau, setan betina!" teriak si punuk sambil melancarkan serangan mautnya. Pada dasarnya, Ranti sebenarnya sudah memiliki ilmu silat yang sangat tinggi. Bahkan, boleh dikatakan ilmu yang dikuasainya jarang bisa ditandingi ilmu lainnya. Tidak percuma, hampir selama 15 tahun tokoh sesat Gembong Wungu yang memiliki kesaktian yang sangat tinggi menggemblengnya dengan sungguh-sungguh. Akan tetapi, karena Ranti masih sangat muda dan pengalamannya pun boleh dikatakan masih sangat dangkal, ia merasa kewalahan juga menghadapi lawan yang sedemikian banyaknya. Apalagi saat ini ia harus selalu menjaga keselamatan Roijah agar jangan sampai terkena seraman lawan. Di samping itu, berat tubuh Roijah juga sangat mempengaruhi kelincahannya. Seandainya ia bertarung tanpa memanggul orang, barangkali ia tidak akan secepat itu terdesak. Makin lama, perlawanan Ranti semakin lemah. Bahkan, kini ia tak punya kesempatan lagi untuk memberikan serangan balasan karena serangan bertubi-tubi dari gerombolan musuh. Hanya karena semangatnya yang menggebu-gebu saja, ia masih bisa bertahan. "Sebaiknya kau menyerah, Nona cantik. Kau akan kujadikan gundikku yang ke-10 dan kau akan merasakan nikmatnya tidur bersamaku," kata si punuk sambil tertawa terkekeh-kekeh. "Diam kau, monyet! Lebih baik mati daripada menyerah di hadapanmu," bentak Ranti geram. Gadis tangkas itu menerjang si punuk dengan serangan mautnya, sementara kaki kirinya menyambar dengan dahsyat mengarah ke pusar si punuk. Jurus itu adalah salah satu dari sekian puluh macam jurus mematikan yang diajarkan si mata satu Gembong Wungu kepada Ranti, yaitu bagian dari ilmu Dewa Banyu Nitis, jurus angin beliung. Jurus itu pada dasarnya bertitik pusat pada senjata di tangan yang sengaja diarahkan kepada bagian-bagian tubuh yang sangat penting di tubuh lawan. Dan untuk lebih memperkuat serangan, Ranti mengayunkan kaki kirinya dengan maksud perhatian lawan terpecah. Sama seperti namanya, angin beliung, pedang di tangan Ranti pun diputar cepat sekali, sehingga kelihatan seolah-olah jadi banyak sekali. Di samping itu, Ranti pun mengerahkan tenaga dalam sehingga putaran senjatanya menimbulkan putaran angin beliung. Sayang, tenaga dalam Ranti belum mencapai kesempurnaan dan keadaan saat ini juga kurang menguntungkan karena berat tubuh Roijah, sehingga serangannya tidak bisa dilancarkan secara sempurna. Seandainya almarhum Gembong Wungu misalnya yang mengeluarkan jurus itu, besar sekali kemungkinan para centeng Van Eisen itu sudah terjungkal hanya karena putaran angin beliung yang tercipta dari jurus maut itu. Dengan gerakan yang cepat, si punuk menggeser tubuhnya ke sebelah kanan sehingga tendangan kaki kiri Ranti tidak mengenai sasaran. Namun pada saat yang bersamaan, pedang Ranti menyambar ke arah lehernya. Sambil berseru kaget karena tak mengira akan diserang seperti itu, si punuk mengangkat goloknya menangkis serangan lawan. Trong! Kedua golok itu beradu keras, menimbulkan pijaran bunga api menandakan betapa kuatnya pertemuan kedua senjata itu.
tubuh Ranti sampai terjungkal, sedangkan tubuh si punuk terlempar beberapa meter ke belakang, menandakan tenaga dalam Ranti masih unggul dibandingkan lawan. Secepat kilat, Ranti bangkit kembali, masih tetap dengan memanggul Roijah. Namun, baru saja berdiri, serangan lawan sudah datang bertubi-tubi. Mungkin riwayatku akan berakhir sampai di sini, bisik hati gadis itu sedih. Betapa tidak, ia bukan hanya tidak berhasil menyelamatkan Roijah, tetapi keselamatannya pun kini terancam. Di saat-saat kritis itu, tiba-tiba muncul sesosok tubuh kecil dari dalam semak-semak. Gadis itu masih kecil, usianya mungkin baru sekitar 5 tahun. Rambutnya dikepang 2 ke samping, sehingga mirip tanduk kambing. Ia mengenakan baju kembang-kembang sama dengan celana panjangnya. Sedangkan di pinggangnya terlilitkan kain sarung yang membuatnya mirip badut. Di pinggangnya diselipkan sebuah senjata ketepel. Siapakah sebenarnya si Upik itu? Pembaca tentu masih ingat akan seorang gadis kecil yang menangis di tengah malam karena sangat lapar. Nah, itulah dia, si Kinong. Cecunguk-cecunguk itu harus diberi pelajaran, biar tahu rasa dulu mereka, si Kinong bergumam geram. Kemudian ia memanggil ketapelnya dan mengarahkan pelurunya yang berupa batu-batu kecil itu ke arah para jagoan desa Kandang Haur yang sedang mengeroyok Ranti. Kinong ternyata sangat mahir menggunakan senjatanya. Peluru ketapelnya secara beruntun menghantam bagian wajah, kepala, dan tubuh para centeng lawan Ranti. Aduh, si punuk berteriak kesakitan ketika sebuah batu kecil menghantam mulutnya. Teman-temannya yang lain juga mengalami nasib yang sama. Maka kalang kabut jugalah komplotan centeng Tuan Tanah Van Eisen karena serangan rahasia si Kinong. Aduh, ada apa ini, hah? Teriak si punuk kesakitan. Ada setan menyerang dari semak-semak, teriak temannya. Melihat para pengeroyoknya kalang kabut, Ranti pun segera melarikan diri ke arah hutan tak jauh dari tempat itu. Tentu saja, para centeng itu menjadi terkejut melihat Ranti melarikan diri. "Hei, dia melarikan diri, kejar dia, ayo jangan sampai lolos," teriak si punuk dengan suara menggelegar. "Tangkap!" teriak teman-temannya. Ranti sengaja melarikan diri ke arah asal batu peluru ketapel si Kinong barusan. Sebab sewaktu bertempur tadi, sekilas ia sempat melihat bayangan tubuh gadis cilik itu di balik semak-semak. Siapakah gerangan anak kecil itu? Kenapa ia membantu aku? Tanya hati Ranti. Diam-diam, gadis itu merasa bersyukur juga atas bantuan orang misterius itu. Sebab tanpa bantuannya, entah apa yang bakal menimpa Ranti maupun Roijah. Ranti memang memiliki ilmu tinggi, tetapi dalam keadaan seperti itu tadi, sangat tipis harapannya untuk dapat meloloskan diri atau merobohkan semua lawannya. Ketika dahulu Gembong Wungu menggemblengnya, si raja rampok itu selalu berpesan agar Ranti berusaha bersikap tenang biar dalam keadaan bagaimanapun juga. Orang yang bersikap tenang biasanya akan bisa menemukan jalan keluar menghadapi kesulitannya. Memang benarlah apa yang dikatakan Gembong Wungu. Dalam hidup ini, manusia sering merasa gugup atau panik jika sedang menghadapi kesulitan. Karena rasa gugup dan panik itu, pikiran orang bersangkutan pun menjadi kalut dan tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Akibatnya, jalan keluar yang sebenarnya sudah berada di depan mata tidak terlihat lagi olehnya. Sehingga kadang-kadang orang itu malah mengambil jalan yang salah. Agaknya Ranti pun kurang tenang tadi sewaktu menghadapi lawan-lawannya.
Seharusnya, jika pertarungan memang tidak bisa dielakkan lagi, ia menurunkan tubuh Roijah, kemudian menerjang musuh dengan leluasa. Seandainya itu dilakukan, hampir dapat dipastikan bahwa dalam waktu singkat ia akan dapat merobohkan lawan-lawannya. Setelah itu, ia bisa melarikan diri sambil membawa Roijah dengan lebih leluasa. Sebab pada kenyataannya, centeng-centeng itu belumlah mampu mengimbanginya sekalipun menyerang secara berbarengan. Namun, dalam pertarungan itu tadi, Ranti hanya berpikir untuk bisa melarikan diri. Bahkan karena belum pernah bertarung secara sungguhan, ia menjadi panik. Ia merasa takut gagal menyelamatkan dirinya dan Roijah. Kini, gadis itu telah memasuki hutan, sementara musuh-musuhnya masih mengejar di belakang. Ranti menerjang rerumputan dan semak-semak dengan berlari sekuat tenaga. "Bangsat, sialan, setan betina itu makin jauh. Ayo cepat, kita harus menangkapnya," terdengar teriakan di belakangnya. Makin lama, Ranti makin jauh masuk hutan, hingga akhirnya memasuki kawasan hutan Loyang. "Stop, stop!" teriak si Punuh geram. Teman-temannya sesama centeng berhenti, lalu menghampirinya dengan nafas tersengal-sengal. "Ada apa? Kenapa kita berhenti?" "Kita tak perlu mengejarnya lagi. Hutan ini angker, dihuni dedemit yang buas dan binatang-binatang berbahaya. Biarlah wanita iblis itu mati diterkam macan." "Ya, kau memang benar. Hutan ini angker. Sejak dari dulu, hanya orang gila yang mau masuk ke sini. Aku juga takut. Sebaiknya kita pulang saja," sambung si Gotom yang rupanya hanya kumisnya saja yang panjang, tapi nyalinya sangat kecil. "Tapi bagaimana nanti nasib kita? Van Eisen tentu akan marah besar, bahkan pasti akan menghukum kita. Menurut pendapatku, sebaiknya kita mengejar monyet betina itu dan harus menangkapnya. Ia tentu tak bisa melarikan diri jauh-jauh, karena di samping sangat letih, saya yakin ia belum mengetahui seluk-beluk hutan ini." "Ah, biarlah," kata si Punuk dengan ketus. "Biarlah nanti aku yang bertanggung jawab. Dalam keadaan malam begini, bagaimana bisa kita mengejarnya? Kalian lihat sendiri tadi, wanita siluman itu memiliki ilmu yang sangat tinggi. Nyawaku nyaris melayang di ujung senjatanya." "Aku sangat setuju. Di samping itu, wanita itu tentu tidak akan bisa selamat selama berada di tengah hutan angker ini. Kalau tidak diterkam binatang buas, tentu ia akan dimangsa setan penghuni hutan ini. Tuan Van Eisen sudah memutuskan akan menghukum mati Roijah. Sekarang ia dibawa kabur. Mungkin nanti kita sendiri yang akan dihukum mati sebagai gantinya." "Kau terlalu khawatir, sobat. Saat ini kita memang gagal menangkapnya. Tetapi percayalah, cepat atau lambat orang itu pasti tertangkap. Ayo kita pulang saja," kata si Punuk seraya menarik lengan kawannya. "Yah, baiklah kalau begitu." Para centeng penjaga gudang penggilingan Van Eisen itu segera pulang meninggalkan hutan itu. Tanpa mereka sadari, si Kinong mendengar semua pembicaraan mereka dari balik pepohonan hanya beberapa meter dari tempat itu. Anak kecil yang sangat lincah itu sebenarnya bermaksud mengejar Ranti tadi. Tetapi karena kalah cepat, Kinong akhirnya jadi tertinggal. Sedangkan para centeng itu pun semakin dekat sehingga ia segera bersembunyi di balik pepohonan. Kini setelah para centeng bertampang seram itu meninggalkan hutan, Kinong menjadi gembira. Ia segera keluar dari tempat persembunyiannya lalu berjingkrak-jingkrak kegirangan sambil bernyanyi-nyanyi.
Jerik pung jerik, plang ketimpang plang. Paling enak siang-siang makan rujak pecel. Dimakannya di bawah pohon aren. Centeng-centeng itu kayak sambal. Itulah kerbau piaraan Van Aysen. Lagu itu dinyanyikannya berulang-ulang sehingga suaranya terdengar dan bergema ke sekeliling penjuru hutan. Suara Kinong yang kecil, nyaring, membuat gema suaranya terdengar agak menyeramkan. Seandainya ada yang mendengarnya, mungkin orang itu akan ketakutan karena mengira suara itu adalah suara kuntilanak sedang menyanyi. Sementara itu, si darat tangkas Ranti masih berlari sekencang-kencangnya, seolah-olah centeng-centeng Van Aysen masih mengejar di belakang. Roijah yang berada di pundaknya belum juga sadarkan diri. Agaknya wanita itu menderita luka-luka yang sangat parah. Ia seharusnya mendapat perawatan yang baik, bukannya dipanggul dengan berlari-lari. Goncangan-goncangan yang dialaminya karena dibawa berlari-lari tentu akan membuat luka-lukanya semakin parah. Tetapi Ranti seperti tidak menyadarinya. Darah jelita itu terus berlari walaupun kecepatannya mulai berkurang karena tenaganya semakin terkuras. Ia makin jauh masuk hutan. Pepohonan semakin tinggi dan rapat dengan akar-akar malang melintang. Ranti menjadi sangat hati-hati, takut tersandung, atau siapa tahu ada jurang yang tertutup dedaunan dan semak-semak. Agaknya hutan itu belum pernah didatangi manusia. Tak ada tanda-tanda bahwa hutan itu telah pernah didatangi, apalagi dihuni orang. Hal itu membuat Ranti semakin hati-hati. Tiba-tiba kaki Ranti menginjak rawa-rawa, gelap dan dingin sekali. "Aduh, aku masuk rawa-rawa," kata gadis itu tanpa sadar. Karena sudah terlanjur, Ranti meneruskan langkahnya. Makin ke tengah rawa-rawa itu ternyata semakin dalam hingga sampai sebatas dadanya. Dasar rawa-rawa itu terlumpur dan sepertinya mengandung tenaga sedotan yang sangat kuat. Ranti mulai cemas, apalagi karena rawa-rawa itu cukup luas. Sejenak ia menyesal karena terlanjur masuk ke sana. Tetapi untuk berbalik lagi juga sudah percuma. Sewaktu kecil, Ranti sudah pernah mendengar cerita bahwa di tengah-tengah hutan biasanya ada rawa-rawa yang sangat berbahaya. Rawa-rawa seperti itu bisa menyedot benda apa saja yang masuk hingga tenggelam dan hilang. Karena hal itu, orang-orang sering bilang di dalam rawa-rawa itu ada makhluk halus pemangsa manusia. Akan tetapi, Gembong Wungu dahulu menjelaskan kepada Ranti bahwa sebenarnya di tengah rawa seperti itu tidak ada apa-apa. Adanya daya sedot rawa-rawa bukanlah karena ada setan dan sejenisnya, melainkan karena adanya pergeseran air dan lumpur sewaktu terinjak. Oleh karena itu, jika sudah terlanjur masuk rawa-rawa berbahaya, sebaiknya jangan panik dan meronta-ronta. Hal itu bukannya bisa memberikan jalan keluar, malahan akan membuat tubuh lebih cepat terbenam. Demikian pesan Gembong Wungu. Untuk membuktikan ucapannya itu, si Raja Rampok Gembong Wungu pernah membawa Ranti ke sebuah rawa-rawa di tengah hutan di lereng Ciremai. Disaksikan oleh Ranti, pendekar bermata satu itu masuk ke dalam rawa-rawa dan meronta-ronta. Akibatnya, tubuhnya menjadi terbenam. Jagoan yang memiliki berbagai ilmu kesaktian itu kemudian memperlihatkan cara yang paling baik untuk menyelamatkan diri dari dalam rawa-rawa itu. Ranti teringat pesan ayah angkatnya itu. Ia pun berhenti sejenak,
sambil menghela nafas dalam-dalam. Ia memusatkan perhatiannya, lalu mengerahkan ilmu meringankan tubuh. Tak lama kemudian, Ranti menggerak-gerakkan kedua kakinya setelah berjalan dan berenang. Benar juga pesan Gembong Wungu itu, tubuh Ranti tidak terbenam lagi. Bahkan makin lama ia semakin dekat ke tepi rawa, dan akhirnya selamatlah dia bersama Roijah. Aku sudah sangat lemah, keluhnya dalam hati. Tetapi kemudian Ranti merasa terkejut ketika merasakan benda-benda kecil dan licin merayap di kedua kakinya. Geli dan terasa menjijikkan. Benda apakah gerangan itu? Ranti memperhatikan kedua kakinya. Ternyata lintah. Puluhan binatang kecil penghisap darah itu tampak sedang merayap di kakinya. Hampir saja Ranti berteriak kaget, tapi ia segera dapat menguasai diri. Ia menurunkan tubuh Roijah, lalu berusaha melepaskan lintah-lintah itu. Kata orang, melepaskan lintah harus memakai air ludah, pikirnya. Lalu ia membasahi tangannya dengan air ludah. Benar juga, lintah-lintah itu dengan mudah dapat dilepaskannya. Lintah-lintah sialan, kau seperti serdadu kumpeni Belanda saja. Kerjanya hanya menghisap darah orang, maki Ranti geram. Ia lalu mengangkat tubuh Roijah dan melanjutkan perjalanan. Ia mulai berpikir bahwa tempat itu kurang menyenangkan. Padahal sebenarnya tubuhnya sudah sangat lelah. Itu sebabnya ia memaksakan diri meninggalkan tempat itu untuk mencari tempat peristirahatan yang cukup nyaman. Ranti terus berjalan dengan langkah yang mulai terseok-seok. Tanpa ia sadari, ada sepasang mata mengawasinya dari atas pepohonan. Ia, seorang wanita berusia tua, mungkin sudah berumur sekitar 60 tahun. Agaknya wanita berambut putih itu bukanlah orang sembarangan. Ia bukannya duduk di dahan pohon, melainkan bergelantungan dengan posisi kepala ke bawah, sementara kedua ujung kakinya dikaitkan ke dahan. Kedua tangannya didekapkan di dada. Nafasnya terdengar sangat teratur. Posisi seperti itu adalah semedi yang sangat baik untuk mengatur kelancaran peredaran darah. Tetapi di kalangan dunia persilatan, semedi dengan posisi tubuh terbalik seperti itu biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah memiliki kesaktian tinggi. Karena di samping harus mampu menguasai peredaran darahnya yang jadi terbalik, ia juga harus menumpukan berat badannya hanya pada kedua ujung kakinya yang terkait ke dahan. Ranti terus melangkah tanpa menyadari orang aneh yang sedang berada di atas. Namun, baru beberapa meter melewati tempat itu, tiba-tiba terdengar sapaan yang membuat Ranti terkejut bukan main. "Tunggu dulu, Nona." "Hah, seperti suara wanita." Apakah aku tidak salah dengar? Jangan-jangan itu suara kuntilanak, pikir Ranti sambil menggenggam hulu pedangnya. Ketika Ranti membalikkan tubuh, tampaklah olehnya seorang wanita meloncat dari atas pohon dan mendarat di tanah dengan sangat ringan sehingga hampir tak menimbulkan suara. Diam-diam, Ranti terkejut juga karena sebagai orang yang memiliki ilmu silat kelas tinggi, ia segera dapat melihat bahwa wanita tua itu bukanlah orang sembarangan. "Siapakah yang kau gendong itu, Nona Manis? Hendak kau bawa kemana dia?" tanya wanita itu juga. Ranti tidak segera menjawab. Matanya yang senantiasa berbinar tajam mengawasi wanita tua di depannya. Rambut wanita itu cukup panjang dan sudah hampir semuanya memutih, dibiarkan aut-autan sampai ke pinggulnya. Ia mengenakan baju dan celana panjang sebatas betis serba hijau dan di pinggangnya dililitkan ikat pinggang berupa sabuk dari kain berwarna hitam.
Wajah nenek tua itu sudah keriputan, terutama di bagian kening dan pipinya. Kulit tangannya pun sudah mengendur dan tubuhnya kurus. Akan tetapi, sinar mata wanita tua itu tampak masih berbinar tajam, pertanda ia masih memiliki semangat hidup yang berkobar-kobar. Ranti tidak lupa memperhatikan senyum di bibir nenek tua itu. Menurut penilaiannya, senyum itu tulus dan tampaknya wanita itu memiliki hati yang welas asih dan bersikap lembut. Tetapi dalam keadaan seperti sekarang ini, Ranti tidak mau percaya begitu saja. Sebab bagaimanapun juga, orang yang tampaknya baik hati itu belum tentu kenyataannya begitu. Buah yang dari luar tampak bagus juga belum tentu rasanya enak. Begitu halnya buah yang kelihatannya jelek, mungkin isinya enak, seperti buah embacang misalnya. Ranti sudah sering mendengarnya, bahkan membuktikan sendiri. "Hai Nona Manis, kenapa kau diam saja? Siapa yang kau gendong itu dan hendak mau kau bawa kemana dia?" Tanya wanita tua itu lagi. "Kenapa kau menanyakannya, nenek tua? Siapakah kau? Tampaknya kau seorang gadis yang galak, padahal wajahmu cantik jelita. Buat apa kau menanyakan diriku, Nona Manis? Baiklah kalau begitu. Di antara kita tak ada urusan apa-apa. Harap kau minggir agar aku melanjutkan perjalanan." "Hehehe, tidak semudah itu, Nona Manis. Jawab dulu pertanyaan saya tadi, baru kau boleh pergi." "Dasar nenek peot, tak tahu diri. Kalau kau memang ingin tahu siapa aku, sebutkan dulu namamu. Jangan kau kira aku takut padamu. Ayo, jangan sampai aku kehilangan kesabaran." "Aduh, galak sekali. Tapi baiklah, aku perkenalkan diriku. Namaku Nyi Saidah. Cukup bukan? Sekarang giliranmu memperkenalkan diri. Setelah itu, berikan wanita yang kau gendong itu padaku." Mendengar ucapan Nyi Saidah yang terakhir tadi, bukan main marahnya Ranti. Dadanya bagaikan hendak meledak menahan amarah. Ia sudah mempertaruhkan nyawa untuk membawa Roijah melarikan diri. Sekarang, nenek peot yang mengaku bernama Nyi Saidah itu malah memintanya dengan sikap seolah-olah sangat pandang remeh pada Ranti. Maka, tanpa pikir panjang lagi, Ranti segera menghunus senjatanya dan bersiap-siap mengadu nyawa dengan wanita tua di hadapannya. Dalam pikiran gadis itu, Nyi Saidah adalah antek-antek kumpeni Belanda yang sengaja disuruh untuk merebut Roijah kembali. Demi apapun juga, Ranti bertekad akan mempertahankan Roijah. Bahkan, ia rela mati daripada harus melepaskan Roijah ke pihak musuh. Rupanya, nenek tua yang sudah hampir masuk liang kubur masih mau jadi anjing penjajah Belanda. Sekarang, terimalah ini, hiat! Sambil menggendong tubuh Roijah, Ranti meloncat dengan kecepatan tinggi dan menyabetkan goloknya ke arah pinggang Nyi Saidah. Serangan itu masih cukup berbahaya dan jika mengenai sasaran, niscaya lawan akan rubuh dan tewas seketika. Namun, dengan gerakan yang sangat ringan, Nyi Saidah meloncat tinggi ke udara sehingga sabetan golok Ranti hanya mengenai angin. Sewaktu masih melayang di udara, tubuh Nyi Saidah berjumpa litan beberapa kali menjauhi Ranti. "Tunggu dulu, Nona Manis, jangan menyerang aku seperti itu. Apakah kau tidak kasihan melihat nenek tua seperti aku? Seranganmu sangat ganas, aku bisa kehilangan nyawa di ujung senjatamu." Mendengar ucapan Nyi Saidah, makin panas juga hati Ranti. Sebab gadis itu menanggapi kata-kata nenek tua itu adalah sindiran, seolah-olah mengatakan serangan Ranti tidak ada apa-apanya. Bahkan jika mau, Nyi Saidah dalam sekejap bisa membunuh Ranti.
Sebagai gadis yang sudah terbiasa hidup manja, amarah Ranti lebih cepat berkobar. Dulu, sewaktu masih hidup dalam asuhan Gembong Wungu, tak seorang pun berani berlaku kasar padanya. Semua penduduk di desa Perbutulan menghormati dan menakutinya. Selain karena Ranti memang sudah memiliki ilmu silat tinggi, penduduk juga sangat menakuti Gembong Wungu. Sedangkan Ranti sendiri suka mengadu kepada ayah angkatnya itu. Dan biasanya Gembong Wungu tidak mau tahu apakah Ranti yang salah atau benar. Ia langsung saja menghukum orang yang diadukan Ranti tanpa memberikan orang itu kesempatan untuk membela diri. Sekarang mendengar ada orang yang berani mengejek sekaligus merendahkan dirinya, bukan main geramnya Ranti. Ia kembali berteriak nyaring sambil menyerang Nyi Saidah dengan ganas. Namun, kembali wanita tua itu dapat dengan mudah mengelakkan serangan Ranti. Tubuhnya bagaikan kapas saja melayang tinggi ke udara. Kemudian, kedua kakinya mendarat dengan ringan di atas dahan pepohonan. Tunggu dulu, Nona Manis. Aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Percayalah, aku tak bermaksud jelek, kata Nyi Saidah dari atas pohon. Tidak, ayo turun kau Nenek Peot. Biar kau tahu, aku lebih baik mati daripada menyerahkan orang ini padamu. Kalau kau memang menginginkannya, turunlah. Mari kita selesaikan persoalan kita sampai salah seorang di antara kita mati. Jangan kau kira aku takut padamu, Nenek Siluman. Akan kucincang tubuhmu sampai halus. Kau terlalu takabur, Nona. Serahkan dia padaku, bentak Nyi Saidah. Tubuh wanita tua itu tiba-tiba jungkir balik. Kedua kakinya mengait dahan pohon sehingga tubuhnya bergayutan seperti seekor monyet. Beberapa detik kemudian, kedua tangannya mencengkeram ke arah Roijah. Tentu saja, Ranti sangat terkejut melihat kehebatan wanita tua itu. Apalagi setelah menyaksikan betapa cepatnya gerakan musuh. Ia segera merunduk sehingga kedua tangan Nyi Saidah tidak berhasil menjangkau tubuh Roijah. Dengan kecepatan kilat, Ranti lalu menyabetkan pedangnya ke arah perut Nyi Saidah. Tak ada gunanya menyerang aku, Nona, kata Nyi Saidah sambil mengayunkan tubuh ke belakang, sehingga senjata Ranti kembali gagal mengenai sasaran. Kau pasti mampus di tanganku, Nenek Peot, bentak Ranti tak kalah geramnya. Pedang ia ayunkan secara beruntun mengincar tubuh lawan. Dengan gerakan yang sangat cepat tetapi terlihat santai, Nyi Saidah menggoyang-goyangkan tubuhnya sedemikian rupa sehingga semua serangan Ranti tidak mengenai sasaran. Dan sampai sebegitu jauh, Nyi Saidah tidak balas menyerang, seolah-olah sedang memberikan kesempatan kepada lawan untuk mengeluarkan semua ilmunya. Tak terkatakan betapa kesalnya hati Ranti. Tidak adakah artinya ilmu yang selama ini ia pelajari? Masakan hanya menyerang lawan yang sedang bergelantungan di atas pohon saja dia tidak bisa. Sialnya lagi, Nyi Saidah sama sekali tidak melawan, seperti hendak mempermainkannya. Nyi Saidah rupanya sudah bisa membaca pikiran Ranti. Wanita tua itu tetap bergelantungan dengan posisi terbalik, sehingga makin lama Ranti semakin penasaran. Serangannya pun semakin ngawur, apalagi dalam kondisi yang sangat lemah seperti itu. Belum lagi karena ia sedang memanggul tubuh seorang gadis. Saking kesalnya melihat serangannya tak satu pun berhasil melukai lawan, Ranti melemparkan pedang persis mengarah ke bagian dada Nyi Saidah. Senjata itu menyambar sangat cepat sehingga membentuk kilatan cahaya bagaikan pelangi. Selain itu, Ranti menyambitkan 3 bilah pisau kecil ke arah musuh yang sangat dibencinya itu. Serangan yang sangat berbahaya, kata Nyi Saidah. Wanita tua itu lalu melesat ke atas dahan yang lebih tinggi lagi. Pisau-pisau Ranti lagi-lagi hanya mengenai angin, lalu tertancap di dahan pohon.
Nyi Saidah memang berhasil mengelakkan serangan beruntun dari Ranti, tetapi ia sempat terdesak dan terpaksa meloncat lebih tinggi lagi. Kesempatan itu digunakan Ranti untuk melarikan diri dari hutan tersebut. Apa boleh buat, aku harus menyingkir dari tempat ini. Tetapi aku tak takut padanya. Suatu saat nanti, aku pasti akan membuatnya bertekuk lutut di hadapanku. Akan kurobek mulutnya yang teramat lancang itu. Bahkan bila perlu akan kucincang tubuhnya, kata Ranti dalam hati. Setelah memungut pedangnya, Ranti segera mengumpulkan sisa-sisa tenaganya. Tubuhnya lalu melesat dengan mempergunakan ilmu loncatan kidang lembayung, sehingga tubuhnya meloncat sejauh beberapa tombak. Ranti berlari menembus semak belukar dan berkelebatan di antara pepohonan. Ranti telah menyadari bahwa dalam keadaan seperti sekarang ini, ia tak mungkin mampu mengalahkan nenek tua itu. Terlalu memaksakan diri juga tak ada artinya. Itu sebabnya Ranti terpaksa pula menekan rasa dongkol dalam hatinya. Ia masih sangat penasaran dan belum menerima kalah dari nenek tua itu. Tunggulah nenek sialan, suatu saat nanti aku akan mencarimu, akan kucincang tubuhmu, aku tidak takut padamu. Ranti memaki-maki di dalam hati. Ia merasa bahwa hatinya tidak akan pernah lega sebelum membuat Nyi Saidah bertekuk lutut. Ranti terus berlari, entah sudah berapa jauh. Ia hampir lupa segala-galanya, sebab ia pikirkan sekarang adalah bagaimana dapat berlari sejauh mungkin membawa Roijah agar tidak ada yang mengganggunya lagi. Putri kandung Gagak Ciremai itu memang memiliki kekuatan luar biasa. Semangatnya juga masih berkobar-kobar, ditambah tekad kokoh bagaikan batu karang. Sejak dari desa Kandang Haur sambil menggendong tubuh Roijah, ia bertarung habis-habisan dengan puluhan centeng Van Eisen. Kemudian berlari lagi dan bertarung dengan Nyi Saidah. Setelah itu, berlari lagi dengan mengerahkan segenap tenaganya. Sejak kecil, Ranti juga sudah digembleng dengan keras oleh almarhum Gembong Wungu. Selama latihan, ia sudah terbiasa menguras tenaga. Tetapi, bagaimana juga, gadis itu juga sama seperti manusia lainnya, yakni mempunyai kemampuan yang terbatas. Orang bisa saja menguasai ilmu kelas tinggi yang mungkin jarang tandingannya. Boleh memiliki tenaga luar biasa pula, tetapi ada batasnya. Ranti seolah-olah lupa akan keadaan dirinya sendiri, sehingga masih terus memaksakan diri berlari. Tiba-tiba, tubuhnya kejang karena terlalu banyak menguras tenaga. Kakinya terpeleset, kemudian terpelanting beberapa meter bersama tubuh Roijah. Sejenak, kedua tubuh gadis itu berguling-gulingan, kemudian diam tak bergerak-gerak lagi dengan posisi tubuh miring dan saling berdekatan. Ranti tidak ingat apa-apa lagi. Di saat Ranti tak sadarkan diri, tiba-tiba Nyi Saidah muncul di tempat itu. Diam-diam, wanita tua itu rupanya mengikuti kemana Ranti tadi melarikan diri. Ketika diserang Ranti dengan pisau, dia terpaksa melompat ke dahan pohon yang lebih tinggi lagi. Kesempatan itu digunakan Ranti melarikan diri. Akan tetapi, dengan ilmunya yang sangat tinggi, Nyi Saidah dengan segera dapat menyusul Ranti dan terus membuntuti dari belakang tanpa sepengetahuan gadis itu. Sebenarnya, wanita berambut putih itu tidak sungguh-sungguh tadi sewaktu bertarung atau sewaktu diserang Ranti. Seandainya ia mengerahkan segenap kemampuannya, dan jika ia mau, mungkin keadaannya akan jadi lain. Namun, ada satu pertimbangan bagi Nyi Saidah yang membuatnya merasa tak perlu melayani kekerasan hati Ranti.
Apalagi ketika Ranti menuduhnya anjing Belanda yang hendak merebut Roijah. Diam-diam, Nyi Saidah merasa geli juga sekaligus gemas. Tetapi tadi Ranti tidak mau memberinya kesempatan menjelaskan siapa dia sebenarnya. Melihat Ranti terjatuh tadi, taulah Nyi Saidah bahwa gadis itu sudah pingsan. Ia segera menghampiri tubuh Roijah dan mengurut tubuh gadis itu dengan maksud untuk mengembalikan daya guna urat syaraf Roijah. Nyi Saidah tampak menghela nafas sambil menggeleng-gelengkan kepala ketika memperhatikan luka-luka di bagian punggung Roijah. Untuk Roijah segera bisa tertolong, kalau tidak, luka-luka bekas cambukan di tubuhnya bisa berakibat fatal. Sambil mengurut-urut tubuh Roijah, mulut nenek tua yang sudah ompong itu tak henti-hentinya mengunyah-ngunyah daun-daunan untuk dijadikan obat mengobati luka-luka di sekujur tubuh gadis itu. Ramuan itu kemudian dioleskan ke luka-luka di tubuh Roijah. Sehabis mengobati Roijah, Nyi Saidah segera meninggalkan tempat itu. Mungkin wanita tua itu hendak mencari ramuan obat yang lebih baik lagi. Atau mungkin juga sengaja merahasiakan kehadirannya, entah dengan maksud apa. Malam sudah berganti pagi. Embun turun membasahi bumi. Udara di pagi itu dipenuhi bunyi kicauan burung-burung, seolah-olah menciptakan nada-nada yang sangat ceria datang dari jarak berbeda-beda. Jarak seluas udara itu seolah-olah menunjukkan sebuah kehidupan. Oh, alangkah senangnya hidup. Alangkah indahnya kalau bisa hidup dan mencintai hidup. Dan jika hidup itu sendiri tidak menjanjikan penderitaan dan perpisahan yang sangat menyakitkan, terutama dengan orang-orang yang dicintai. Tetapi, adakah hidup yang hanya menjanjikan keindahan? Di mana gerangan ada kehidupan seperti itu? Ranti sudah sering memikirkannya, namun belum pernah menemukan jawabannya. Ia sekarang sudah bangun dari tidurnya. Tubuhnya terasa lebih segar setelah istirahat dan tidur entah berapa jam lamanya. Sinar mentari pagi menerobos dari celah-celah dedaunan, menerpa wajahnya, seolah-olah menyuruh Ranti untuk segera bangkit. Ketika Ranti menggosok-gosok matanya, Roijah pun terbangun. Ia masih tidur menelungkup karena sekujur punggungnya yang penuh luka cambuk masih nyeri. Ia melirik ke sekelilingnya, hanya pepohonan dan semak-semak. Roijah merasa sangat asing, atau apakah ia sedang bermimpi? Seingatnya, ia berada di dalam penjara gudang penggilingan padi milik Van Eisen. Tetapi, kenapa ia sekarang berada di tengah hutan? Apakah ia benar-benar telah terbebas dari sekapan serdadu penjajah? Oh, di manakah aku sekarang? Ujar Roijah dengan suara setengah merintih. Ranti melirik ke arah Roijah dengan girang. "Kau sudah terbangun, Kak Roijah?" Roijah menatap Ranti. Tak terkatakan betapa terkejutnya gadis itu ketika menyadari bahwa gadis yang kini berada di dekatnya sama sekali tak ia kenal. Seumur hidupnya, rasanya ia belum pernah melihat wajah itu. Lama juga Roijah mengingat-ingat, sebab siapa tahu ia telah lupa. Tetapi ia kembali merasa yakin bahwa ia belum pernah bertemu dengan wanita di sampingnya. Akan tetapi, kenapa wanita cantik di dekatnya itu mengetahui namanya? Bahkan wanita itu menyebut namanya dengan sikap akrab, seolah-olah mereka sudah cukup lama saling kenal. "Kenapa kau diam saja, Kak Roijah?" tanya Ranti, membuat lamunan Roijah buyar.
Aku tak tahu di manakah aku sekarang. Kenapa ada di tengah hutan ini? Apakah aku sedang bermimpi? Siapakah kau sebenarnya? Aku, kata Rojah tergagap. Ranti tersenyum manis. Ia bisa memaklumi sikap Rojah. Bahkan seandainya ia sendiri yang mengalami nasib seperti Rojah, sikapnya pun pasti seperti itu. Ya, siapapun tentu akan heran sekaligus cemas jika tanpa sadar telah berada di tengah hutan bersama seseorang yang tak dikenal. Rojah sama sekali belum kenal kepada Ranti. Dan apa maksud gadis itu belum diketahui. Ranti bisa saja bermaksud baik padanya, tetapi juga tak tertutup kemungkinannya sebagai orang jahat yang bermaksud buruk padanya. Sedangkan saat ini kondisi Rojah masih sangat lemah, luka-lukanya pun masih sangat nyeri. Jadi, seandainya nanti Ranti hendak mencelakakan dirinya, tak ada kemungkinan baginya untuk menyelamatkan diri. Tenanglah Kak Rojah, tetaplah berbaring. Tubuhmu masih sangat lemah, luka-lukamu masih sangat parah. Jangan banyak bergerak, nanti keadaanmu tambah parah. Apakah kau yang menolongku? Siapakah kau sebenarnya? Ah, Kak Rojah, sebaiknya kau bisa agak bersabar sejenak. Saat ini, sebaiknya kau tak perlu tahu siapa aku sebenarnya. Nanti, aku akan menjelaskan semuanya. Aku masih penasaran, ujar Rojah sambil berusaha bangkit. Tetapi, tiba-tiba, tubuhnya jatuh lemas kembali. Luka-lukanya terasa semakin nyeri. Bahkan, karena terlalu memaksakan diri bergerak tadi, luka cambuk di tubuhnya sebagian mengeluarkan darah kembali. Ah, rintih Rojah hampir tak terdengar. Apa ku bilang, Kak Rojah? Sebaiknya kau tenang-tenang saja dulu. Tetaplah berbaring seperti tadi. Aku masih sangat penasaran. Tolong katakan siapa kau sebenarnya. Jika kau adalah orang-orang dari pihak Kumpeni Belanda, tolong jangan biarkan aku hidup lebih lama lagi. Bunuhlah aku sekarang juga daripada harus diserahkan kembali kepada Kumpeni Belanda. Ah, Kak Rojah, apakah tampangku memang mirip anjing Belanda atau adakah alasan bagimu mencurigaiku seperti itu? Kalau begitu, siapakah kau sebenarnya? Nanti aku akan menceritakannya, Kak Rojah. Sekarang, berbaringlah dengan tenang agar luka-lukamu lebih cepat sembuh. Aku akan menyiapkan sarapan pagi kita. Tanpa mengucapkan sepatah kata lagi, Rojah segera berbaring. Ranti membalikan badan, lalu melangkah meninggalkan tempat itu. Ia tidak segera mencari sarapan pagi, melainkan terlebih dulu mandi di sebuah kolam kecil berupa mata air yang sangat jernih dan sejuk sekali. Tadi, Ranti sebenarnya kebetulan saja lewat dari tempat itu ketika sedang mencari makanan sekadar mengganjal perut. Tanpa pikir panjang lagi, gadis itu segera menanggalkan semua pakaiannya. Lalu, ia berendam sepuas hati. Sambil berendam di air sejuk dan jernih, Ranti teringat akan perkenalannya dengan Parmin beberapa waktu lalu. Saat itu, Ranti masih dalam asuhan si Raja Rampok Gembong Wungu dan sama sekali belum mengetahui bahwa jagoan bermata satu itu bukanlah ayah kandungnya. Ketika itu, Ranti mandi di kali di hutan sepi, tak jauh di belakang desa Perbutulan. Ketika sedang menyisir rambut sambil berjemur di atas sebongkah batu, tiba-tiba ia melihat Parmin tak jauh dari tempatnya mandi. Ranti geram bukan main karena mengira lelaki itu sedang mengintipnya mandi. Tanpa memberikan Parmin kesempatan membela diri, Ranti segera menyerang dengan ganas. Seandainya Parmin tidak memiliki ilmu silat tinggi, besar kemungkinan ia akan mati di tangan Ranti. Sebab saat itu, Ranti masih sangat kolokan dan siapa saja yang dianggap berani lancang berbuat kotor padanya harus diserang tanpa tanggung-tanggung. Dan jika orang itu misalnya mati, itu dianggap hukuman setimpal.